Hey guys, welcome and welcome back ke Starlight Hero. Jadi eh, ini adalah video pertama setelah aku balik pulang ke rumah gitu. Nah, jadi kalau video terakhir itu kayaknya kurang banyak peminatnya karena mungkin terlalu pendek untuk kalian gitu. Nah, jadi hari ini aku akan bikin collective general reading. Jadi kita nggak pakai pilihan pile. Kita akan langsung shuffle kartunya dan lihat message apa yang perlu kalian tahu gitu. Nah, jadi kita hari ini akan pakai ini zodiac tarot deck. Jadi ini aku baru beli juga kemarin dan akan pakai kartu oracle yang ini Sacred Mothers and Goddesses gitu. Nah, jadi nggak usah panjang lebar lagi, kita akan langsung shuffle aja, oke? Nanti aku akan percepat untuk shuffle-nya, jadi biar videonya itu nggak terlalu panjang gitu ya.
Hey guys, jadi kita udah dapet 10 kartu, kita udah shuffle bareng-bareng tadi. Nah, jadi menurut aku di sini akan ada sebuah rahasia yang terbongkar gitu. Nah, jadi atau kalau bukan rahasia, akan ada sesuatu yang terungkap gitu. Dan menurut aku rahasia atau sesuatu yang akan terungkap ini sebenarnya sudah sebagian dari hal tersebut sudah menjadi rahasia umum gitu. Nah, jadi orang-orang di sekitar rahasia ini, orang-orang yang terkait dengan rahasia atau hal yang akan terungkap ini sebenarnya rada-rada udah pada tahu gitu kalau akan muncul berita ini. Nah, berita ini sendiri terhubung dengan seseorang yang terkenal gitu. Nah, bukan kayak, mungkin bisa kayak influencer atau kayak anak-anak orang yang kayak apa ya, ternama gitu di daerah kalian mungkin, atau salah satu, karena di sini kalau kalian lihat ya, di sini ada, aku akan zoom biar lebih ini. Nah, jadi kalau kalian lihat rahasia ini terkait dengan sebuah bintang. Nah, bintang di sini bisa berarti ini adalah seseorang yang terpana atau anak dari seseorang yang terpana, dari keluarga yang terpana, atau juga mungkin misalnya di kantor kalian ini adalah seorang karyawan ini apa sih namanya, karyawan teladan gitu ya. Jadi kayak karyawan of the month atau karyawan of the year gitu. Nah, ini rahasia atau hal yang akan terungkap ini terkait dengan sosok yang seperti itu. Nah, untuk rahasia ini sendiri sudah seliweran di antara orang-orang gitu. Nah, orang-orang ini udah tahu nih sebenarnya gitu soal hal ini. Tapi pihak utama yang terkait dengan rahasia atau hal yang akan terungkap ini malah belum terekspos gitu. Nah, menurut aku, kalau aku lihat dari kartu yang ini adalah hal yang terkait dengan seorang feminin dan seorang maskulin gitu. Nah, jadi mungkin untuk reminder kalian hanya perlu ambil apa yang resonate. Jadi kalau misalnya nggak resonate sama kalian, nggak usah dipaksa. Ini bisa terjadi di kehidupan kalian ataupun di kehidupan orang yang kalian kenal atau orang yang berada di sekitar kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian pilih untuk klik video ini, berarti kalian memang harus tahu berita ini gitu, harus tahu hal ini. Nah, jadi ini terjadi berkaitan dengan seorang feminin dan seorang maskulin. Kita bilang aja cowok atau cowok dan cewek gitu, karena energinya bisa di antara salah satu dari mereka gitu. Nah, jadi cewek sama cowok. Si cowoknya ini sendiri menurut aku dia sebenarnya juga sudah tahu akan ada berita ini yang keluar gitu. Tapi si cowok ini sebenarnya nggak mau kalau berita ini terekspos ke publik gitu, ke orang-orang gitu. Nah, disitulah kenapa dia masang banyak banget kayu-kayu di sini untuk mempagari diri dia atau membentengi diri dia biar dia nggak terekspos gitu. Dia padahal sebenarnya dia udah tahu gitu, tapi dia nggak mau terlibat di dalam hal ini, di dalam skandal ini gitu. Nah, sedangkan si ceweknya itu sendiri gitu, dia belum mau untuk ngebongkar rahasia ini atau belum mau berita ini keluar gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian bertanya-tanya, mungkin kalian udah pada tahu ini berita apa yang akan terbongkar. Ini sebenarnya berita perselingkuhan gitu. Nah, jadi si ceweknya ini sendiri sebenarnya yang terkait dengan rahasia tersebut hamil sebenarnya gitu. Nah, jadi yang menghamili ini si cewek ini sendiri ya cowok yang tadi gitu. Tapi si cowoknya ini sudah rada-rada tahu kan, aku bilang kan. Tapi masih belum
belum mau ngomong gitu. Dan orang-orang sebenarnya udah pada tahu, kayak udah ngelihat gelagat-gelagat aneh atau kayak ada yang beda lah ya sama si cewek ini. Nah, si cewek ini ya hamil gitu, tapi dia juga belum mau ngomong gitu. Belum mau ngomongnya itu kenapa? Karena sebenarnya si cowok ini sudah married gitu. Nah marriednya itu dengan sahabat si ceweknya ini sendiri gitu. Nah, jadi nggak para istri ya, si istri cowoknya itu dan si cewek yang hamil ini temenan gitu. Jadi temenannya itu sudah lama lah gitu ya, sudah akrab, jadi udah kayak sahabat. Tapi malah si ceweknya ini hamil gitu sama suaminya si sahabatnya ini gitu. Nah, menurut aku dari sisi finansial si cowoknya ini sebenarnya lebih berada si cewek yang hamil gitu. Nah, jadi untuk mempermudah panggilan, jadi kita akan bilang si suami, si istri, dan si selingkuhan gitu. Nah, jadi dari financial background si suami ini sebenarnya lebih berada si selingkuhannya gitu. Nah, jadi kenapa si selingkuhannya ini belum mau ngomong? Karena dia itu mikir faktor dia itu temenan sama si istri gitu ya, dan dia akan ngebongkar rahasia ini, tapi bukan karena uang gitu. Kenapa? Karena si selingkuhannya ini sebenarnya lebih beruang, lebih settle dunianya gitu, lebih settle keluarganya dan lain-lain. Dan si yang kalau kalian ingat aku bilang ini terkait dengan sebuah bintang gitu. Nah, bintangnya itu si selingkuhannya ini gitu. Nah, jadi sebenarnya aku tadi agak bingung kenapa motifnya ini sebenarnya apa gitu. Aku mau ambil lagi kartu untuk membahas motif, tapi aku lihat bottom of the deck-nya itu sebenarnya cups-nya itu terbalik. Jadi ini bukan karena alasan cinta gitu. Jadi menurut aku si cowoknya ini sendiri kenapa mendekati si selingkuhan. Jadi ini sebenarnya rada-rada mau pansos gitu. Sedangkan dari si selingkuhan memang dia suka sama cowoknya gitu. Dan kadang-kadang hubungan orang dewasa itu rumit ya. Ada orang yang berpikir kayak, oh nggak apa-apa sih gue sama suami sahabat gue kalau sama-sama suka gitu ya. Atau ada juga orang yang merasa kayak, oh nggak boleh, walaupun aku suka atau cowoknya juga sama-sama suka, itu suami sahabat aku gitu. Nah, jadi pandangan orang beda-beda gitu. Jadi aku nggak judgy gitu. Dan si selingkuhannya ini merasa kalau dia adalah orang yang punya pandangan, oh nggak apa-apa gue sama suami sahabat gue, karena si cowoknya ini ngaku sama dia kalau dia udah nggak suka sama istrinya gitu. Nah, padahal si cowoknya ini mau pansos gitu, karena keluarga si selingkuhannya ini keluarga yang lebih berada gitu. Nah, jadi ini menurut aku akan end up sang suami dan sang istri akan berpisah gitu. Si istrinya ini sendiri sebenarnya bukan tipe seseorang yang jahat gitu. Jadi memang dia tipe istri yang biasa-biasa aja gitu, nggak matre juga bahkan, dan dia memang benar-benar sincerely sayang sama suaminya gitu. Tapi kalau aku lihat di sini si suaminya ini yang memang nggak tahan banting dengan keadaan gitu. Nah, jadi kayaknya dia mau ngambil kayak cara cepat gitu. Jadi yang di target itu si star ini gitu. Dan salah satu cara yang bisa bikin mereka cepat bersama itu adalah dengan cara tersebut gitu, dengan cara bikin si selingkuhannya itu hamil anaknya dia gitu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah salah satu taktik si suami biar dia bisa cepet biar dia bisa cepet masuk ke lingkungan yang lebih
tinggi gitu. Nah, jadi kalau tadi aku bilang dia nggak ini ya, nggak apa sih namanya, nggak terlalu pengen dikaitkan dengan rahasia ini, sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk menjaga image-nya dia gitu. Nah, jadi biar dia nggak terlihat terlalu buruk di mata publik gitu. Tapi sebenarnya sama aja kalau misalnya dia udah termasuk atau terkait di skandal yang seperti ini, sebenarnya image-nya dia juga udah rada-rada jelek gitu. Tapi ya gitu ya guys. Nah, jadi kalian bisa jadi salah satu dari 3 pihak yang ada di sini. Nah, jadi bisa jadi kalian sang suami, kalian sang istri, atau kalian sang selingkuhan, atau kalian bisa juga sebagai orang yang nonton, yang berada di sekitaran 3 tokoh utama yang ada di dalam cerita ini gitu. Tapi intinya sang suami dan sang istri akan berpisah, dan si suami ini akan end up atau bersama dengan si selingkuhan gitu. Nah, jadi aku akan ambil satu kartu guidance dari Sacred Mothers and Goddesses. Jadi ini kebetulan banget ya, aku nggak tahu tadi sebelum shuffle akan keluar cerita yang seperti ini, tapi ini juga terkait dengan Sacred Mothers gitu. Jadi ini adalah kartu dari banyak mothers, dari banyak agama dan cerita gitu. Jadi ini banyak, ada Isis, ada Iris, ada Athena, dan ada yang lain-lain gitu. Nah, jadi aku akan ambil satu kartu gitu. Jadi kebetulan memang ceritanya menyangkut selingkuhan gitu. Jadi ini ada Mother Mary, ada Green Tara, ada Isis, ya Isis bener, ada Isis dan lain sebagainya. Jadi kita akan ambil satu kartu guidance ya. Ini gede banget sih, aku nggak pernah shuffle kartu yang segede ini sebelumnya. Satu kartu guidance. Jadi aku akan ambil satu ya guys, karena kalau segede ini kita nggak mungkin dapat flippers kayaknya gitu. Jadi aku akan ambil satu yang aku rasa. Jadi ini Kali, Endings and Beginnings. Jadi guys, Kali ini sendiri adalah salah satu goddess dari Hindu, dari agama Hindu yang relate dengan death atau kematian. Nah, kematian itu sendiri nggak harus kematian sebuah nyawa atau sebuah hidup, tapi bisa juga kematian suatu pola pikir yang sudah usang atau sudah lama, atau yang sudah nggak serve the related people gitu. Nah, jadi the related person gitu ya. Jadi udah nggak sesuai atau nggak sinkron lagi dengan orang tersebut gitu. Nah, jadi di sini ada ditulis endings and beginnings. Jadi kalau kalian aku nggak tahu nih kebetulan atau apa, tapi kehidupan si suami ini sendiri akan berakhir dan akan dimulai gitu. Jadi akan menghadapi endings and beginnings gitu. Nah, jadi kehidupan lama dia dengan istrinya itu akan selesai dan akan dimulai dengan kehidupan bersama istri yang baru gitu. Dan mungkin motif dari sang suami tersebut di awal nggak pure atau nggak ini ya, nggak baik gitu. Dan tapi dengan keluarnya Kali sendiri di sini akan ada terjadi kematian atau
peninggalan pola pikir yang sudah usang dan sifat-sifat juga yang udah usang atau yang udah nggak sinkron lagi sebenarnya dengan sang suami, dan akan digantikan dengan pola pikir dan sifat-sifat yang baru. Kalau misalnya dilihat secara general, menurut aku dengan munculnya garis kali ini, menurut aku si suami ini akan end up having a long relationship dengan si selingkuhannya ini atau dengan istri barunya ini, dan dia akan berubah menjadi seorang pribadi dan seorang pribadi yang punya pemikiran dan sifat-sifat atau ways of thinking dan point of view yang baru, dan yang akan bikin dia grow itu sebagai seorang manusia dari semua sisi, dari jiwanya, dari mentalnya, dari pola pikirnya si istri yang baru ini gitu. Nah, jadi memang kita lihatnya itu nggak enak ya, dia kayak ngehamilin anak orang gitu, tapi memang ini adalah suatu kejadian dan sebuah rangkaian proses yang harus dia lewati untuk bisa menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Bukan berarti istri lamanya itu pribadi yang nggak baik, enggak, tapi ibaratnya kalau misalnya kayak kabel colokan HP itu dengan headnya itu dia nggak sesuai, bukan berarti masing-masing komponen itu nggak bagus ya guys. Masing-masing komponennya itu bagus, tapi harus dipasangkan dengan pasangan yang sesuai gitu. Nah, jadi ibaratnya kayak bawang putih itu kalau kalian masukin ke bagian jeruk ya memang bisa masuk gitu, tapi dia bukan bagian dari si jeruk itu. Mereka nggak satu circle gitu. Nah, jadi mungkin ada pola pikir dari mereka masing-masing yang berbeda. Oleh karena itu si suami ini harus kayak apa ya, harus berkembang dulu gitu, baru dia bisa menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Itu sole purpose-nya dia, itu tujuan hidupnya dia, dan istri barunya dia ini yang akan ngebantu growth-nya dia gitu, perkembangannya dia gitu. Jadi kalau setelah kita lihat sampai akhir dari konklusinya itu, aku merasa jadi ketiga orang ini adalah tiga tokoh yang terkait di suatu kayak unfortunate event gitu, yang sebenarnya endingnya itu baik untuk masing-masing orang gitu. Jadi si istri barunya ini juga bukan berarti dia end up dengan seseorang yang gak baik gitu. Mungkin tujuannya di awal gak baik, tapi si sang suami ini akan berubah, akan sesuai nanti dengan kayak point of view dan ways of thinking si istri baru gitu, dan mereka akan jadi dua orang yang setara, selevel dalam pikiran, dalam mental, dalam tujuan hidup dan lain-lain gitu. Jadi tiga orang ini akan menjalani jalan mereka masing-masing yang memang bagus untuk mereka sendiri gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang harus disayangkan kalau menurut aku. Jadi ada orang bilang suatu pernikahan harus kayak pecah atau bubar gitu, kasian gitu ya, kayak suami istri selingkuhannya ini. Enggak gitu, kalau aku lihat sih enggak ada yang perlu dikasihankan gitu. Memang mereka harus menjalani ini untuk jadi the best version of themselves gitu. Jadi enggak ada yang perlu disayangkan, bahkan lebih disayangkan lagi kalau misalnya mereka stay di tempat mereka yang sekarang tapi mereka miserable jadi orang gitu. Nah, jadi menurut aku overall untuk reading hari ini memang termasuk bagus menurut aku. Jadi mungkin bisa jadi menurut kalian nggak oke gitu. Apa sih yang oke dari orang selingkuh dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau menurut aku dari point of view aku ini adalah nggak tahu ya guys, menurut aku sebuah soul growth itu amat sangat susah dicari gitu. Ada orang sampai berpuluh-puluh tahun, 50 tahun, 60 tahun hidup tabiatnya itu ya gitu-gitu aja gitu. Ada orang kalau kita bilang orang bebal gitu ya. Jadi kalau misalnya seseorang bisa dapat kesempatan atau dapat chance untuk berubah menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi, itu amat sangat berharga sekali kesempatan seperti itu gitu. Nah, jadi dari sisi itu aku merasa ini readingnya itu overall bagus untuk hari ini gitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat.
Aku harap kalian enjoy reading hari ini gitu. Nah, jangan lupa untuk like, comment, sama subscribe kalau misalnya ini resonate sama kalian. Jangan lupa juga untuk turn on notification bell, jadi biar kalian nggak ketinggalan kalau aku upload video baru gitu. Nah, jadi aku juga akan berusaha untuk upload lebih sering lagi ya guys gitu. Jadi karena memang aku nggak akhir-akhir ini sih, memang aku agak-agak sibuk gitu, dan ini belum jadi full time responsibility aku gitu. Nah, jadi aku akan berusaha untuk upload lebih sering lagi gitu, jadi biar kalian nunggunya itu nggak terlalu lama gitu ya, biar aku nggak jatuhnya jadi nggak nyebelin gitu. Nah, jadi terima kasih sudah menonton, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.